Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Maluku Antar Nusa edisi 4 Februari 2017. Dan inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa untuk malam ini. Bupati Seram bagian timur akan melakukan perombakan birokrasi. SMK Negeri 5 melarang dilakukan pungutan liar di lembaga pendidikan itu. Pemirsa, bersama saya Alen Lekatompesi, kini kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, Bupati Seram bagian timur Abdul Mukti Keliobas akan merombak birokrasi pemerintahan setempat. Langkah itu akan diawali dengan menonjolkan semua pejabat yang menduduki jabatan kepala dinas, lalu mengangkat pelaksana tugas kepala dinas, selanjutnya melelang semua jabatan kepala dinas. Guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang serta birokrasi yang efektif baik dalam melaksanakan pembangunan maupun pelayanan masyarakat, Bupati Kabupaten Seram bagian timur Abdul Mukti Keliobas akan melakukan pembongkaran birokrasi secara besar-besaran. Semua pejabat yang saat ini menduduki jabatan kepala dinas akan dinonjobkan. Setelah menonjobkan semua pejabat, Keliobas akan mengangkat dan melantik pelaksana tugas kepala dinas pada semua jabatan yang lowong tersebut. Bupati akan melakukan lelang jabatan dengan membentuk tim seleksi. Lelang jabatan eselon 4 sampai dengan eselon 2 tersebut terbuka bagi seluruh pegawai di lingkup pemerintahan Kabupaten Seram bagian timur. Kebijakan ini ditempuh karena sejumlah pejabat eselon yang menempati jabatan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Selain itu, ada sejumlah pejabat di kabupaten itu yang sementara berhadapan dengan masalah hukum. Kemarin saya sudah perintah Kepala BKD ke Jakarta untuk konsultasi dengan KSN dalam rangka ada petunjuk dari KSN tentang pengukuhan dan pelantikan. Memang saya berharap bahwa harus ada PLT supaya ada lelang jabatan sehingga betul-betul kepala dinas yang duduk itu nanti betul-betul mereka bisa membantu. Pertama, mereka memahami tentang tugasnya. Lelang jabatan ini menurut Keliobas sangat penting dilakukan. Diharapkan dari hasil lelang jabatan ini mampu menghasilkan pejabat struktural yang berkompeten sesuai dengan bidang tugas yang diembannya nanti. Sementara terkait dengan pejabat yang sementara terkait masalah hukum, kata Keliobas, mereka dinonjobkan agar dapat fokus menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya itu. Pemirsa, larangan pungli bagi seluruh sekolah termasuk SMK Negeri 5 Ambon telah diberlakukan. Pungli cukup meresahkan bagi orang tua siswa. Dan karenanya pihak komite sekolah mencari berbagai modus usaha untuk mengembangkan dunia pendidikan di sekolah kejuruan tersebut. Komite sekolah bersama Dewan Guru mencari berbagai alternatif untuk dapat memajukan SMK Negeri 5 Ambon. Salah satu upaya yakni mencari pihak ketiga untuk membangun kerjasama. Selain itu, komite dan orang tua duduk secara bersama untuk membahas berbagai program pembangunan pendidikan. Untuk itu diperlukan komitmen yang jelas dalam melihat berbagai masalah dan kebutuhan sekolah. Kepala Sekolah Elsie Aunalal mengatakan, SMK Negeri 5 dalam mengembangkan mutu pendidikan, pihaknya terus mencari berbagai modus dana. Dikatakan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah semata, namun semua pihak terkait, di mana ada pihak pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Komitmen yang disepakati komite bersama orang tua terkait dana komite bukanlah bentuk pungli. Pihak sekolah tidak meminta apapun kecuali dari pihak komite. Kehadiran komite untuk dapat menghidupkan sekolah bukan komite hidup dalam sekolah. Artinya komite tidak juga boleh mempergunakan orang tua siswa untuk meraup keuntungan bagi kepentingan komite. Yang penting adanya transparansi antara orang tua dan komite sekolah. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Ambon Elsina Aunalal pada pelantikan pengurus Komite SMK Negeri 5 Ambon periode 2017-2019 Selasa kemarin. Sementara itu, Ketua Komite SMK Negeri 5 Ambon John Tubalawoni mengatakan, dengan adanya larangan pungli, pihak komite sekolah akan menyusun berbagai program komite yang transparan terhadap semua orang tua siswa. Para guru dan orang tua akan dilibatkan dalam menyusun berbagai program terkait
dengan pengembangan sekolah. Komite terlebih dulu bersama Dewan Guru dan orang tua membangun komitmen secara terbuka dan demokratis dengan tidak menyalahi aturan. Pertama bahwa ya itu tidak memberatkan, kedua kerelaan, ketiga bahwa di situ setelah itu dibangun kan kita bangun persetujuan, kesepakatan. Berarti pernyataan mereka bahwa ini semua kita lakukan untuk sekolah juga. Nah, bagi saya sebenarnya yang penting bahwa apa yang kita butuhkan kita rencanakan dan itu tertulis tadi sehingga transparansinya memang terlihat bahwa inilah yang kita butuhkan, ini yang kita sepakat untuk kita tanggulangi. Kemudian inilah yang kita pertanggungjawabkan bahwa bukti-bukti itu semua harus pada akhirnya nihil ya. Jadi sehingga tidak kemana-mana yang penting. Pelantikan Komite Sekolah SMK Negeri 5 Ambon periode 2017-2019 diketuai John Tubalawoni, Sekretaris David Saetapi, dan Bendahara Jen Salampesi, serta dilengkapi dengan 6 bidang. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Pemirsa, setelah mengalami kevakuman hampir 20 tahun, Laboratorium Bahasa Unpati Ambon akan difungsikan kembali. Untuk mendukungnya dilakukan pengadaan alat dan fasilitas pendukung, serta revitalisasi program layanan laboratorium tersebut. Koordinator BIPA Universitas Patimura Ambon Pelantino Latu Papua menjelaskan program bahasa Indonesia bagi penutur asing dikhususkan bagi mahasiswa internasional yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Saat ini di Universitas Patimura Ambon ada 2 mahasiswa internasional asal Kolombia dan Jepang yang berkuliah di sana. Wakil Rektor Universitas Patimura Ambon Riyad Uluputi mengatakan agar para mahasiswa asing itu dapat segera menguasai bahasa Indonesia dibutuhkan peran laboratorium bahasa. Karenanya Unpati akan menyempurnakan layanan laboratorium bahasa untuk lebih menyentuh kebutuhan kebahasaan di lingkup Universitas Patimura secara khusus bagi mahasiswa asing. Diharapkan program layanan laboratorium bahasa dapat membantu mempersiapkan mahasiswa dan dosen dan lulusan Unpati untuk dapat bersaing secara global. Pengembangan bahasa Indonesia sudah begitu luar biasa pesatnya, dan dengan perkembangan global yang sekarang dengan hubungan-hubungan internasional, komunikasi antar bangsa, dan kita lihat bahwa sudah posisi bahasa Indonesia sudah sangat strategis, dan ini yang membuat banyak negara untuk bisa mengirim para orang-orang, baik itu dia sebagai pengusaha, sebagai intelektual, sebagai masyarakat yang mempunyai kepentingan, sehingga memang perlu dikuasai itu bahasa Indonesia. Mahasiswa asal Jepang Kyoko mengatakan dirinya sudah belajar bahasa Indonesia di Bandung selama 3 tahun. Namun dirinya mengaku masih mengalami kesulitan dalam penerapannya. Untuk itu dirinya datang ke Universitas Patimura Ambon untuk memperdalam ilmu bahasa Indonesia. Selain itu ada keinginan untuk mempelajari budaya Maluku khususnya Ambon. Kali ini ada kesempatan bisa masuk di universitas ini. Saya bisa belajar bahasa Indonesia dan budaya Ambon juga bisa belajar. Saya sangat senang sekali dan sangat berterima kasih untuk undangan saya ke Ambon. Saya berupaya belajar bahasa Indonesia dan budaya Ambon. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Anda masih bersama kami dalam program Maluku Antar Nusa. Pemirsa, PT Tridharma Adigrama Ambon terus mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku, utamanya di Kota Ambon. Pertumbuhan ekonomi itu dengan menyediakan kendaraan yang murah, aman, dan irit bagi para pengusaha dalam menjalankan roda perekonomian. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Maluku, utamanya di Kota Ambon, menjadi perhatian serius dari PT Tridharma Adigraha Ambon. Komisaris PT Tridharma Adigraha Ambon, Robert Tanaman, mengakui laju pertumbuhan ekonomi di Maluku sangat baik ketimbang kota-kota lain di Pulau Jawa.
Pertumbuhan ekonomi itu disebabkan adanya peran swasta dalam membantu para pengusaha untuk menjalankan roda perekonomian di Maluku. Tanamal menyebutkan di awal tahun 2017 pihaknya terus menghadirkan produk-produk unggulan berupa kendaraan komersial yang tangguh dan dapat diandalkan oleh pengusaha-pengusaha di Maluku. Apalagi produk Suzuki hadir untuk membantu pergerakan pelaku usaha sebagai armada angkut yang handal dan irit dengan kualitas terjamin. Tanamal berharap melalui peluncuran konsep New Carry Pickup mampu menyelaraskan moda transportasi yang aman dan irit di Maluku. Ya, pencapaian pemerintah Provinsi Maluku terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan secara nasional, pertumbuhan perekonomian Maluku ini lebih tinggi dari perekonomian ekonomi nasional. Ini tanda positif. Jadi Maluku ini percepatan pertumbuhannya lebih cepat dan kami berharap dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi akan membuat Maluku bisa mengejar ketinggalan yang terjadi selama ini sehingga bisa bersaing dengan kabupaten, kota atau bahkan provinsi yang lain ya yang sudah lebih maju. Selain menyediakan kendaraan tangguh, irit dan terjamin, PT Tridharma Adigraha Ambon juga memberikan kenyamanan bagi para pengusaha dengan melaksanakan servis gratis dan pembelian spare part yang murah. Hal itu sebagai bentuk kepedulian Suzuki bagi pengusaha di Maluku dalam menjalankan roda perekonomian. Panile Tahid melaporkan. Pemirsa, berikut ini kami mengajak Anda untuk mengikuti aktivitas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 pada kampanye tatap muka Pilkada 2017. Tokoh masyarakat Bukit Barisan Dusun Air Ali Lahalimin meminta pasangan Paparisa Baru jika terpilih nanti dapat memperhatikan sejumlah infrastruktur di kawasan itu. Hal ini disampaikannya pada kampanye terbatas pasangan Paparisa Baru di dusun tersebut baru-baru ini. Bukit Barisan Dusun Air Ali dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan penghasil sayur-sayuran di kota Ambon. Namun kawasan hijau pegunungan di Desa Rumah 3 ini masih membutuhkan pembenahan infrastruktur seperti jalan dan sarana air bersih di kawasan itu. Adanya pembenahan infrastruktur jalan akan memperlancar aktivitas pertanian di kawasan ini. Selain itu, air bersih yang menjadi kebutuhan utama warga juga dibutuhkan bagi tanaman. Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Bukit Barisan Dusun Air Ali, Desa Rumah 3 Lahalimin pada kampanye terbatas pasangan Paparisa Baru di kawasan itu beberapa waktu lalu. Lahalimin berharap pasangan Paparisa Baru dapat memberi perhatian pada pembangunan maupun perbaikan sejumlah infrastruktur di sana jika terpilih nanti sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota periode mendatang. Ketua Tim Pemenangan Paparisa Baru Richard Rakbau dalam orasinya menyatakan dua figur yang merupakan mantan wali kota dan wakil wali kota ini sudah terbukti dan teruji memimpin kota Ambon. Calon wali kota petana Richard Wanapesi telah mampu memberi perubahan signifikan bagi kota ini semasa menjadi wali kota. Ambon aman, terang, bersih dan tertib adalah bukti dari perubahan yang dirasakan warga kota selama ini. Dengannya Rakbau menganjurkan warga Bukit Barisan untuk tidak salah pilih pemimpin masa depannya. Jika memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang telah mampu membuat perubahan. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Dari Tendu Bawah sampai dengan Waringcap dan di pernyataan sikap. Sementara itu pemirsa, pasangan Paulus Kastanya dan Samlato Konsina terus bergerilya menawarkan program prioritas pro rakyat pada warga kota Ambon. Program pro rakyat itu diterima dengan baik oleh warga kota Ambon di sejumlah tempat saat pantas berkampanye. 5 program prioritas pro rakyat dan pro lingkungan terus ditawarkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 2 Paulus Kastanya Samlato Konsina setiap berkampanye. Calon wali kota Ambon Paulus Kastanya saat berkampanye di Kampung Pisang, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon mengatakan 5 program pro rakyat antara lain membuka lapangan kerja yang luas, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, membangun dan merevitalisasi sejumlah pasar tradisional dan terminal yang layak.
Dengan program pro rakyat itulah pantas bisa bikin lebih untuk warga Kota Ambon. Menurut Poli Kastanya, esensi bisa bikin lebih yaitu pasangan pantas akan berbuat yang terbaik bagi Kota Ambon. Program pro rakyat akan mewujudkan visi besar pasangan pantas yaitu Ambon yang berkeadaban, Ambon yang berdaya saing, serta Ambon yang sejahtera berbasis kearifan lokal yang berkeadilan dan didukung oleh partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Calon Wakil Wali Kota Ambon Sam Latukunsina mengatakan dirinya dan Poli Kastanya telah berkomitmen dan bertekad akan melayani warga Kota Ambon jika mereka berdua memimpin Kota Ambon 5 tahun mendatang. Selain pasangan pantas, Ketua DPC PDIP Kota Ambon James Matita dan Sekretaris DPD PDIP Maluku Luki Watimuri juga mengajak warga Kampung Pisang Desa Poka untuk memilih pasangan nomor urut 2 karena keduanya merupakan tokoh yang memiliki kualitas kepemimpinan. Devi bin Umar dan Hamzah Tumia melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Bakri Asarti mendorong Koperasi Kredit Union Hati Amboina untuk terlibat menjadi penyalur kredit usaha rakyat. Asatri menilai Koperasi Kredit Union merupakan koperasi yang sangat berkembang dengan jumlah anggota terbanyak dan memiliki aset puluhan miliar rupiah. Pemerintah terus berupaya mendorong tumbuhnya koperasi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan mempermudah sejumlah kebijakan dan regulasi yang memudahkan tumbuhnya koperasi. Meski banyak koperasi yang belum siap menjadi penyalur kredit usaha rakyat atau KUR, namun pemerintah menginginkan semua koperasi sudah memenuhi persyaratan untuk membantu penyaluran KUR. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, Sarif Bakri Asatri, saat acara rapat anggota tahunan Koperasi Kredit Union Hati Amboina tahun buku 2016 Sabtu pagi. Asatri menilai Koperasi Kredit Union Hati Amboina merupakan salah satu koperasi yang sangat berkembang di Maluku. Jumlah anggota Koperasi Kredit Union mencapai 5.000 orang dengan aset lebih dari 80 miliar rupiah. Karena itu, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku mendorong Koperasi Kredit Union Hati Amboina terlibat menjadi penyalur KUR. Seperti di tempat lain di Jawa, ada koperasi-koperasi yang punya kemampuan finansial, sumber daya, dan kelembagaan yang cukup bagus, itu mereka menjadi penyalur KUR. Dan saya lihat peluang itu secara ekonomi, syarat-syaratnya ada di Koperasi Kredit Union Hati Amboina. Kami berharap bahwa dengan jumlah anggota yang cukup besar, hampir 5.000-an, dengan aset hampir 80 miliar, saya kira pengembangan ke depan itu lebih besar dan mereka memberikan peluang. Kami dorong. Kami dari dinas memberikan dukungan full untuk menjadi salah satu penyalur KUR. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Maluku, Sarif Bakri Asatri mengatakan, faktor kesehatan koperasi menjadi pertimbangan utama agar bisa direstui sebagai penyalur KUR. Koperasi yang ingin ikut menyalurkan KUR harus memenuhi syarat seperti bank yang harus memiliki rasio kredit macet di bawah 5%. Sementara itu, Wakil Pengurus Kredit Union Hati Amboina, Paulus Watunglawar berharap rapat anggota tahunan Koperasi Kredit Union tahun buku 2016 menjadi langkah maju bagi pengurus dan anggota terlibat dalam penyaluran KUR. Pengurus Pusat Koperasi Kredit BKCU Kalimantan, Antonius Anyu meyakini dengan mengutamakan konsep pemberdayaan, Koperasi Kredit Union akan berkembang dan akan menjadi penyalur KUR. Kalau sekarang itu jauh lebih baik anggota CU ya, terutama dalam hal ngelola uang. 2 tahun terakhir ini itu kita bukan kekurangan uang, tapi kekurangan di mana kita mengelola uang itu. Nah, ini yang tugas kita. Maka 2 tahun terakhir kita lebih gencar bagaimana memastikan kelompok binaan itu terjadi di Kredit Union agar uang anggota itu pasti terserap. Koperasi Kredit Union Hati Amboina
merupakan salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat dengan memiliki 11 cabang di kabupaten kota di Maluku. Berdasarkan laporan neraca dan data statistik, Kredit Union Amboina memiliki lebih dari 5.000 anggota dengan aset hampir 80 miliar rupiah. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, jelang puncak Hari Pers Nasional 9 Februari 2017, berbagai kegiatan mulai semarak digelar panitia, di antaranya Jalan Santai. Jalan Santai ini melibatkan semua komponen sekitar 1.500 peserta dan mengambil start di Patimura Park. Persaudaraan dan silaturahim yang diharapkan. Jalan santai yang digelar panitia Hari Pers Nasional ini ditargetkan sebanyak 1.500 peserta dengan melibatkan semua stakeholder mengambil garis start dari Patimura Park dan finish di Jembatan Merah Putih Galala. Jalan santai ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Pers Nasional yang akan digelar di Ambon, Maluku pada tanggal 9 Februari 2017 mendatang. Jalan santai yang berlangsung ini dibuka Sekretaris Daerah Maluku Hamim bin Tahir. Sekda Hamim bin Tahir ketika melepas peserta tersebut mengatakan kegiatan hari ini selain dari jalan santai juga bersih-bersih pantai sesuai dengan tema pers dan masyarakat Maluku bangkit dari laut. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan tol dan poros maritim sebagai konsep pembangunan pemerintah Provinsi Maluku dengan geografis kepulauan yang ada. Diharapkan mindset masyarakat tidak hanya sekedar dengan darat yang kaya dengan rempah-rempah, akan tetapi bagaimana membangun laut dengan seutuhnya dengan sumber daya manusia dan laut sebagai ajang pariwisata untuk membantu menggerakkan ekonomi Maluku. Kegiatan pagi hari ini nih selain jalan santai, nanti ada kegiatan bersih-bersih teluk untuk hari ini. Dan memanfaatkan tol dan poros maritim ini sangat sesuai dengan konsep pembangunan Provinsi Maluku dengan geografis yang ada, kepulauan. Diharapkan bahwa mindset masyarakat Maluku tidak hanya sekadar untuk darat, untuk terkontaminasi dengan lempah-lempah, tapi bagaimana kita membangun laut seutuhnya sebagai sumber daya manusia dan laut sebagai resort ajang pariwisata untuk membantu menggerakkan mesin ekonomi Maluku. Jalan santai ini selain sebagai ajang silaturahmi dan olahraga, juga sebagai ajang rekreasi bagi keluarga. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk meningkatkan kebersamaan dan sinergitas antara insan pers dan PWI Maluku sebagai mitra pemerintah juga bersama masyarakat. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan.